Shalom, selamat sore teman-teman. Kembali lagi kita di ibadah desiri kita pada sore hari ini. Walaupun kita masih virtual keadaannya, tetapi kita harus tetap bergembira dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita juga jangan lupa selalu bersyukur atas segala apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkatkan lagu pujian nomor 1, Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasnya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasnya untuk selamanya, kasih setianya. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian nomor 2, Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa yang kami sembah di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kami sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul di ibadah virtual kami pada sore hari ini dengan layar kami masing-masing. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami dapat berkonsentrasi dan dapat mengarahkan hati dan pikiran kami untuk selalu tertuju dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua jemaatnya yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, limpahkanlah konsentrasi dan penalaran yang cukup untuk menelaah semua maksud dari pembicara kami hari ini ya Tuhan, dan juga berkatilah pembicara kami agar dia dapat menyampaikan pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami sepanjang sore ini agar kami semua dapat menikmatinya dan dapat semakin terus mencintai-Mu dan nama-Mu yang
ditinggikan dari segalanya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bermazmur bagi Tuhan, kita angkatkan lagu pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkatkan lagu pujian pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, selamat sore adik-adik yang terkasih dan selamat bertemu dalam ibadah Desire pada saat sore hari ini. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang telah menebus kami, Allah yang mengangkat kami dari lumpur dosa dan kematian itu ke dalam satu hidup, ke dalam satu posisi yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dihidupkan. Kami bersyukur memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus, Allah yang hidup,
Allah yang berkarya, bergerak, dan melakukan karya dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Engkau bukanlah Allah yang mati, tapi Engkau adalah Allah yang hidup dan yang menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Karena Allah kami hidup, maka kami juga hidup. Terima kasih ya Allah kami. Sore ini kami rindu kebenaran firman-Mu akan berbicara ulang kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, baik yang menyampaikan maupun saudara-saudara semua yang mendengar. Tiap-tiap kami diberkati oleh Allah. Roh-Mu menolong tiap-tiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu ya Allah. Amin. Adik-adik, sore hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Namun saya akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama. Adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Baik, sampai sejauh itu saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah jangan berpaling. Dalam perjanjian lama ada beberapa kali dituliskan tentang seorang nabi atau beberapa nabi yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kabar daripadanya kepada umatnya orang Israel. Dan Allah berpesan, ketika engkau pergi, janganlah engkau kembali dari jalan di mana engkau datang ke suatu tempat saya perintahkan. Demikian firman Tuhan. Sebab kalau engkau berpaling kembali ke jalanmu, maka engkau akan mati dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan satu peristiwa, seorang nabi melakukan hal itu ketika dia diperintahkan Allah untuk menyampaikan sabdanya bagi orang Yahudi. Setelah dia menyampaikan sabda itu bahwa Allah akan menghukum satu keluarga raja saat itu, kemudian dia pergi dari jalan yang lain. Dia tidak kembali ke jalan di mana dia datang. Namun di daerah itu ada seorang juga nabi senior, tapi Allah tidak berbicara kepada dia. Ketika dia mendengarkan kabar itu, dia bergegas untuk mengejar nabi yang Allah berbicara kepada dia. Kemudian nabi yang tidak ada Allah berbicara kepadanya mengejar dia dan mengatakan, kembalilah, hai saudara, kembalilah ke jalan di mana engkau datang tadi, sebab ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Allah di situ. Si nabi tadi mendengarkan itu sehingga dia kembali, sebenarnya dengan berat hati karena dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Namun dia kembali, ketika dia kembali itu, seekor harimau menyerang dia, kemudian dia mati dan tergeletak di situ. Ketika dia berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia mati di sana. Dan itulah yang hari ini kita mau bicarakan bersama-sama. Jangan berpaling. Jangan berpaling. Itu suatu kondisi di mana seseorang itu tidak bisa kembali kepada posisinya yang semula. Itu sebabnya saya memulai daripada ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini sesuatu poin yang sangat penting untuk kita pahami, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa? Karena di Kolose itu, kehidupan jemaat di sana, orang-orang sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, itu kehidupan agama Judaisme yang dicampur dengan tradisional dan budaya mereka. Sehingga di pasal sebelumnya atau di ayat sebelumnya itu ada dituliskan, ada di sana mereka biasa menghitung hari-hari yang menyenangkan atau bulan atau sabat
ya, sesuatu yang membatasi mereka, atau dikatakan jangan makan ini atau jangan minum itu, bahkan cara beribadah mereka juga yang seolah-olah itu satu peribadahan tetapi tidak menunjukkan kuasa di dalamnya, karena itu tertuju kepada pribadinya sendiri, pribadi seseorang itu. Dan banyak peraturan-peraturan yang membatasi mereka saat itu. Namun itu tidak sesuatu yang berkenan dengan Allah. Itu sebabnya ketika orang Kolose bertemu dengan Kristus dan dia mengalami kasih Allah, Paulus mengingatkan ini. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ketika kita membaca frasa ini, satu bagian kalimat ini, berarti itu berbicara tentang status seseorang. Status seseorang yang bagaimana? Yang pertama adalah status seseorang itu tidak dibangkitkan. Status seseorang yang artinya mati. Kalau tidak dibangkitkan itu artinya dalam posisi mati, tertidur dan tidak mampu secara rohani, dia mati. Atau tidak berdaya, tidak ada kemampuan, tidak ada tenaga yang mampu mendorong, namanya juga mati, tidak dibangkitkan. Dan tunduk atas perkara-perkara dunia ini. Orang mati pasti akan tunduk, mau diapain saja, dia tidak akan bergeming, dia akan ikut saja. Sama seperti seekor ikan yang mati, kalau kita taruh di aliran air yang mengalir, pasti dia tidak akan bisa melawan arus. Dia akan terbawa arus air itu, dan dia tidak tahu apa-apa di situ. Dia hanya hanyut sesuai dengan arus itu. Apa yang terjadi, dia tidak bisa koreksi. Dia mengikuti segala sesuatu yang ditaruhkan padanya dan oleh lingkungannya. Itu kondisi yang pertama. Status tidak dibangkitkan. Ya. Yang kedua adalah status dibangkitkan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ini status dibangkitkan. Dibangkitkan artinya apa? Dari posisi tidur, mati, kemudian dibangkitkan. Itu artinya apa? Sekarang memiliki hidup. Ya, tadinya mati, sekarang hidup. Oh, ini luar biasa sekali. Kitab Roma menjelaskan luar biasa sekali tentang itu di pasal yang kelima. Ketika kita masih musuh, seteru, lemah, tidak berdaya, berdosa, kita diselamatkan, kita dibangkitkan. Dibangkitkan itu artinya sekarang menjadi hidup. Sekarang yang tadinya tidak berdaya, sekarang menjadi berdaya. Yang tadinya tunduk atas banyak hal, sekarang tidak tunduk lagi atas perkara-perkara yang ditaruhkan kepadanya, bahkan apa yang terjadi di sekitarnya dan di lingkungannya. Itu artinya posisi yang dibangkitkan, yang dihidupkan. Ibarat seperti seekor ikan yang hidup. Kalau kita taruh di aliran air yang deras, ikan mas saja, dia akan melawan arus. Itulah posisi yang dikatakan oleh Paulus, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Artinya apa? Kita dibangkitkan, tetapi bukan oleh diri kita, tetapi oleh ilham Allah di dalam Kristus, yaitu dia menaruhkan pribadinya bagi kita, di dalam kita, itu rohnya. Jadi yang menjadi kekuatan bagi kita adalah Kristus itu sendiri. Karena kita di dalam daging ini, Galatia 2 ayat yang ke-20, Paulus mengatakan, karena aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu kalau Kristus yang hidup di dalam aku yang dahulunya mati sekarang hidup. Kenapa hidup? Karena Kristus yang menghidupkan. Itu luar biasa sekali. Kristus mengalahkan segala kutuk itu dan menanggung segalanya, supaya kita yang terkutuk dan mati sekarang dibangkitkan dan hidup, dan memiliki kuasa dan daya oleh kuasa rohnya yang ditaruhkan di dalam hidup kita. Ini luar biasa. Jadi kita hidup oleh karena Kristus yang membangkitkan.
berbeda sekali. Oleh sebab itu dengan tema jangan berpaling, ini sangat indah sekali kalau ini kemudian dikaitkan oleh teks kita dengan tema kita. Jangan berpaling, itu berhubungan erat dengan status seseorang tadi. Status itu apakah dia sudah dibangkitkan atau belum dibangkitkan. Orang yang pertama, orang yang tidak dibangkitkan tidak akan mungkin berpaling. Itu dia. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, tidak akan mungkin melawan arus. Orang yang tidak dibangkitkan atau orang yang mati tidak akan mungkin berpaling. Artinya dia masih tetap di dalam keberdosaannya dan menikmati keberdosaan itu. Sehingga apa yang ada pada dirinya, eksistensi hidupnya, dan apa yang ada di sekitar lingkungannya, dia pasti tidak akan bisa melawan. Dan pasti akan tetap ada di situ. Sehingga tidak akan mungkin berpaling. Karena posisi dia ada di dalam posisi yang mati. Yang kedua, seseorang yang statusnya dibangkitkan, mungkinkah berpaling? Mungkin. Karena kita masih mengenakan ini, daging ini. Itu sebabnya Galatia 2 ayat 20, aku hidup, bukan lagi aku hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada peluang untuk akhirnya kita bisa berpaling lagi 180 derajat ke lokasi yang sudah kita tinggalkan. Ada kemungkinan. Itu sebabnya Tuhan menaruhkan rohnya, itu menjadi jaminan bagian kita, supaya kita bisa menang dalam segala sesuatu yang kita alami. Ini luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang Kolose. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah ini dia. Ini menjadi satu peringatan. Artinya Kristus ada di dalam kamu. Oleh sebab itu ada peluang untuk berpaling, ada peluang untuk berpaling, ada. Sehingga karena adanya kemungkinan berpaling, maka Paulus kemudian menasehati mereka, carilah perkara yang di atas. Ini dia. Carilah perkara yang di atas. Carilah itu sama dengan pikirkanlah, seperti di ayat 2. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara-perkara yang di atas. Dari perkataan ini berarti ada perkara-perkara di bumi. Yes, jelas sekali. Ada perkara-perkara di bumi dan ada perkara-perkara di atas. Artinya apa? Orang Kristen, orang Kolose yang hidup dengan budaya yang sebelumnya mereka hidupi, itu mereka masih berpijak di situ. Tetapi sekarang mereka berpijak di situ dan sudah dibangkitkan. Tetapi masih ada di daerah Kolose sebagai jemaat Kolose. Artinya mereka berdiri berpijak di situ, tetapi mereka mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sama seperti saudara dan saya, kita masih di dunia ini, kita belum dipanggil Allah ke surga, tetapi kita berpijak di bumi ini. Cuman fisik kita ada di bumi ini, tetapi pemikiran-pemikiran kita ada di surga. Rasa kita bukanlah rasa bumi, tapi rasa kita adalah rasa surga. Itu sebabnya Paulus mengatakan kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan di bumi, tapi kewarganegaraan surga ketika Kristus sudah menyelamatkan kita. Itu sebabnya carilah perkara yang di atas, dan berarti ada perkara-perkara yang di bumi. Apa saja perkara-perkara di bumi itu, dan diapakan atau harus dibagaimanakan perkara-perkara yang di bumi itu. Yang pertama, saya melihatnya dari ayat 5 hingga ayat yang ke-7 pasal 3 ini. Saudara-saudara yang terkasih, di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu kamu juga,
Inilah perkara-perkara bumi itu. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dulu ketika saya mati, saya hidup di dalamnya dan menikmati itu di dalamnya. Nah, sekarang Paulus mengatakan diapakan ini harus dimatikan. Kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Oleh sebab itu hal-hal ini tidak lagi menguasai hati kita, meskipun perasaan dan lingkungan saya masih ada dalam posisi yang seperti itu. Lingkungannya masih banyak kegiatan dan aktivitas dosa, tetapi saya harus memiliki rasa seperti saya memiliki rasa surga dan memikirkan perkara-perkara di atas. Itu sebabnya perkara-perkara bumi ini harus dimatikan. Di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian lagi. Tetapi sekarang yang pertama itu, matikanlah apa? Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rupanya penyembahan berhala pun harus dimatikan ya. Nafsu jahat. Bisakah saya bernafsu? Bisa, karena nafsu menimbulkan cinta kasih. Tetapi nafsu yang dikuduskan di hadapan Allah. Tapi nafsu yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus itu membawa kepada kematian dan dosa. Sekarang itu harus dimatikan. Yang kedua dikatakan perkara-perkara bumi itu apa saja? Yang kedua, buanglah apa saja itu. Buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu serta dusta. Dibuang. Tadi dimatikan semua nafsu itu, sekarang sesuatu kemarahan. Dulu senang marah dan geram dan melakukan kejahatan dan suka memfitnah orang lain, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sering berdusta, menipu teman. Sekarang itu dikatakan apa? Buanglah. Itu perkara-perkara bumi ini, perkara-perkara dunia ini, itu harus dibuang. Tidak mungkin lagi ada bersama dengan orang yang hidup. Orang yang mati mereka melakukan itu, tapi saya harus membuang itu. Segala kepenuhan Allah ada dalam diri kita, tidak separuh-separuh, sehingga itu harus dibuang. Perkara-perkara itu harus dibuang. Geram, marah, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, bahkan serta dusta. Ayat 8 hingga ayat 10 itu, saudara-saudara yang terkasih. Harus dibuang. Nah, kemudian apa itu perkara-perkara yang di atas? Apa saja perkara-perkara yang di atas? Kalau kita sudah mematikan perkara yang di bumi, membuang. Nah, sekarang perkara-perkara yang di atas apa? Yang pertama, itu di ayat 12 hingga ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Mengenakan, itu artinya apa? Saya harus memakai. Mengenakan apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, ya, kelemah lembutan dan kesabaran, juga pengampunan serta kasih. Saya harus mulai belajar berbelas kasihan, karena Kristus terlebih dahulu berbelas kasihan kepada saya yang berdosa. Saya harus mengasihi. Kalau Kristus bermurah hati membangkitkan saya yang berdosa, saya pun harus bermurah hati kepada orang yang barangkali dia melihat saya sepicing mata saja dan tidak menghitung. Saya harus bermurah hati, memberi dengan murah hati. Baru kerendahan hati kalau orang lain merendahkan kita. Supaya dia dimenangkan demi Kristus, saya harus merendahkan hati. Karena Kristus juga merendahkan hatinya, bahkan merendahkan dirinya sama seperti hamba, supaya saya yang tidak berdaya ini akhirnya memiliki keberdayaan. Kelemah lembutan. Di dalam kelemah lembutan Allah, di dalam Tuhan Yesus memanggil saya yang sering memberontak dan berdosa. Saya pun harus ada di dalam kelemah lembutan. Ketika melihat orang lain, ketika bersahabat dengan orang lain, sehingga cara pandang saya, perkara-perkara yang di atas adalah cara pandang seperti Kristus. Dan pengampunan, kalau Tuhan sudah mengampuni, saya pun harus mengampuni saudara-saudara saya.
orang yang berselisih paham dengan saya. Sebelumnya, sebelum saya percaya Kristus, mungkin ada orang yang berselisih paham. Bahkan setelah saya menerima Yesus, ada satu momen juga di mana saya berselisih paham dengan orang lain. Saya pun harus mengampuni. Karena Kristus terlebih dahulu sudah mengampuni saya dari seluruh keberdosaan saya. Dulu, sekarang, hingga yang akan datang yang akan saya lakukan. Yesus sudah mengampuni. Itu sebabnya saya digaranti masuk ke dalam sorga karena dia sudah mengampuni saya. Whole package-nya. Ya. Mengenakan itu, saya harus mengenakan itu meskipun saya di dunia ini, tapi saya harus mengenakan itu yang saya sebutkan rasa sorga. Bukan lagi rasa sorga, karena memang kita warga negara sorga, supaya dunia akhirnya mengerti dan kita berbeda dengan mereka. Harus mengenakan itu supaya kita tidak berpaling. Damai sejahtera memerintah dalam, dan ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, kemampuan menilai segala sesuatu dengan baik. Sehingga ketika sesuatu kondisi tidak cocok dan sesuai dengan kita, bahkan kita ada dalam posisi yang tertekan, tidak memiliki apa-apa, tapi damai sejahtera itu membuat kita mampu bersukacita dan melewati hari-hari itu. Ketika ada damai sejahtera di dalam hati, apa saja yang kita punya, mungkin kita berkekurangan dalam penderitaan yang paling dalam pun, bahkan kegagalan sekalipun. Tapi karena ada damai sejahtera dalam hati kita, itu yang kemudian akan membangkitkan kita menjadi berkat kepada orang lain. Sehingga kita tidak akan mencari lagi apa? Keserakahan seperti penyembahan berhala. Mencari dukun ketika kita sakit. Mencari dukun dan macam-macam untuk memperkaya kita. Bahkan menyimpan sesuatu untuk menjadi penarik dalam hidup kita. Tidak lagi. Karena damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita, sehingga kita dikuasai damai sejahtera untuk akhirnya kita menguasai keberadaan kita secara pribadi dan lingkungan, dan kita tidak terkontaminasi lagi dengan itu dan tidak akan berpaling. Sangat indah, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, perkataan Kristus diam dalam kita. Ayat yang ke-17 itu indah sekali. Perkataan Kristus dan segala sesuatu, hendaklah perkataan Kristus, ayat 16, diam dengan segala kekayaannya dan terkamu. Itu sebabnya apa? Firman Tuhan itulah yang akan menjadi kesukaan kita. Itulah perkara-perkara yang di atas. Itu sebabnya Mazmur pasal 1 sangat indah sekali. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu akan menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak akan mengalami kekeringan. Dan Alkitab menuliskan seperti pohon Tuhan yang ditanam di bait Allah. Demikianlah kalau perkataan-perkataan Kristus itu ada, sehingga yang keluar pun kemudian adalah perkataan-perkataan Kristus yang akan menolong kita melihat situasi ini, bahkan menolong orang lain yang belum dibangkitkan supaya mereka datang dan percaya kepada Allah. Sehingga ketika perkataan-perkataan Kristus itu diam, maka kita akan dimampukan mengucap syukur dalam segala hal, baik lewat perkataan dan perbuatan. Kita mengucap syukur kepada Dia, dan kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang kemudian kita pikirkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan mungkin lagi berpaling 180 derajat ke belakang kepada posisi yang mati. Karena itu tidak harum lagi bagi kita sesungguhnya. Yang harum dan yang wangi bagi kita adalah perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang dipikirkan oleh Allah, yang ditaruhkan oleh Allah di dalam diri kita, dan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus ketika mengerjakan keselamatan di dalam diri kita. Perkara-perkara itu, ketaatan kepada Bapa di surga, seharusnya itulah yang ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan mungkin lagi berpaling ke belakang. Karena mata kita, perasaan kita, bahkan segala sesuatu
kita tujukan kepada perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani. Ini sesuatu yang sangat indah. Itulah yang diingatkan oleh Paulus kepada orang Kolose yang dulu bergumul dengan hal-hal yang seperti itu. Sekarang mereka sudah di dalam Kristus. Mereka harus mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Supaya kemudian mengalami kehidupan yang terus-menerus, yang terus-menerus akan menyenangkan hati Allah. Perkara-perkara di mana Kristus ada di dalam surga. Dan itu akan menyenangkan hati Allah. Kesimpulan, agar jangan berpaling, kita tadi sudah sebutkan, mematikan, membuang segala perkara-perkara duniawi yang dulu kita hidupi sebelum kita dibangkitkan Kristus. Yang kedua, mengenakan belas kasihan, seperti berbaju jirahkan, seperti berpakaian, seperti ditelengkupi oleh apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, juga pengampunan. Dan ada damai sejahtera yang setiap hari dalam hidup kita. Dan perkataan Kristus kita rindukan terus mengalir dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan mengucap syukur. Saudara-saudara, semoga kebenaran firman Allah akan menguatkan dan meneguhkan kita semua untuk tidak berpaling lagi atas apa yang sudah di belakang kita, yang oleh Kristus sudah dipakukan dan disalibkan, supaya kita yang dulu mati sekarang dihidupkan dan sudah hidup dan melihat kepada perkara-perkara surgawi. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita hidup berjalan bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami diingatkan untuk mencari perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas, bukan lagi perkara-perkara dunia ini. Sebab kami sudah ditebus dari perkara-perkara dunia ini. Dan kami harus mengenakan dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Karena Engkau sendiri ada di dalam kami, yaitu Roh-Mu Engkau meteraikan. Oh Tuhan, bagaimana mungkin kami berpaling dari situ? Kuatkanlah kami Tuhan. Terkadang kami lemah, mungkin jatuh oleh karena kami masih mengenakan daging ini. Tetapi itu bukan excuse atau alasan sehingga kami harus berpaling. Tapi Allah lah yang menjadi pandangan dan tujuan kami. Sehingga kami terus berlari kepada perkara-perkara yang di atas. Berkatilah saudara-saudara ini, adik-adik siswa semuanya, supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Bahkan berkatilah para pengurus daripada Desire ya Tuhan, supaya mereka juga kuat terus untuk boleh melayani, menyatakan kasih Allah bagi tiap-tiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sudah memberkati, agung dan mulialah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu ya Allah. Amin.